Ini adalah Bawaslu Kabupaten Oku yang diarak massa karena melakukan kecurangan pemilu. Memang harus ada tindakan tegas seperti ini untuk memberi efek jera pada yang lain. Karena jika dilaporkan ke pihak berwajib juga belum tentu diproses karena yang dilapori juga kelompok rezim. Pasang video. Pak, kami percaya kawan Pak. Ya, kami percaya kawan. Tapi jangan nyentuh ya. Jangan nyentuh. Itu Pak Meru sekalian, bisa teriak. Pak Meru. Itu Kak. Udah. Gabung ke mobil Patra biar aman. Gabung ke mobil Patra biar aman. Aman, tenang, aman. Intel. Itu. Pokoknya ireng. Yang lain gini. Sedangkan kejadian kedua ini adalah kekhawatiran rakyat Indonesia yang mulai terbukti. Militer Cina sewenang-wenang menantang tentara Indonesia dengan alasan menjaga kawasan yang sudah dimiliki oleh Cina. Lama-lama kita seperti tamu di negeri sendiri. Kita bisa bayangkan jika rezim lebih lama berkuasa dan Cina semakin banyak masuk Indonesia, maka fix akan terjajah kita. Tabrakan aja kalau nggak dibuka. Sedangkan kejadian ketiga ini patut kita apresiasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menggelar sidang anulir kubu 02 meskipun hasilnya nanti belum diketahui, tapi paling tidak sudah ada tindakan nyata untuk keadilan. Dan tidak memiliki akibat hukum. 3. Memerintahkan tergugat untuk menghentikan sementara proses tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto turut tergugat 2 dan Gibran Rakabuming Raka turut tergugat 3 sampai putusan akhir yang mempunyai kekuatan lebih tetap. Dalam pokok perkara menerima gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan hukum tergugat yang menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden Prabowo Subianto turut tergugat 2 dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka turut tergugat 3 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan segala keputusan surat-surat penetapan yang diterbitkan oleh tergugat setelah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkaitan dengan pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. 4. Menghukum tergugat untuk membatalkan pendaftaran bakal pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka
pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dengan segala akibat hukumnya. 5. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian kepada penggugat antara lain kerugian material sebesar 70,5 triliun rupiah, kerugian imaterial 100 rupiah. 6. Menghukum tergugat turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perset, banding kasasi, dan upaya hukum lainnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidi apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini kami ajukan atas perhatian. Kami sampaikan terima kasih. Yang mulia, terakhir kami sampaikan bahwa kemarin laporan kami kepada DKPP sudah dikabulkan terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU, dan kami berharap besar kepada pengadilan Jakarta Pusat untuk berani untuk memutuskan bahwa perbuatan KPU juga melanggar hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota DPR RI menyatakan dukungan hak angket pada rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta tadi siang. Anggota DPR RI dari fraksi PKB yang menyatakan dukungan hak angket kecurangan pemilu adalah Lulu Nur Hamidah. Dukungan untuk hak angket juga disampaikan anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Herman Hairon. Sedangkan dari PD Perjuangan yang sudah menyatakan dukungan hak angket kecurangan pemilu di rapat paripurna DPR adalah Arya Bima. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kehormatan dan karunia-Nya, rahmat dan karunia. Anggota fraksi PKB DPR RI Luluk Nur Hamidah menyuarakan dukungannya agar DPR RI menggunakan hak angket menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia mendukung hak angket agar menyelidiki kecurangan pemilu yang dianggapnya brutal. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat, dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah, dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 98 tidak berakhir.